jatuh. Yang satu selamat, cuma yang teman saya ini yang Wahyu. Teman saya ini aja yang belum ketemu. Seperti itulah pengakuan tersangka saat menceritakan tabrakan tragis yang menimpa temannya Wahyu di Sungai Kalimalang, Tegal Danas, Desa Hagar Mukti, Cikarang Pusat, Bekasi yang terekam pada Sabtu 4 Juni. Saat itu, ia menyebut korban hanyut ke sungai setelah ditabrak sebuah mobil SUV saat hendak pulang ke Indramayu bersama 3 temannya dengan sepeda motor pada Sabtu dini hari. Asep pun mengaku mereka ditabrak saat akan mengisi bahan bakar. Asep dan 2 temannya selamat, sedangkan Wahyu dilaporkan hilang tenggelam. Mendengar laporan Asep, tim SAR gabungan lantas mencari keberadaan Wahyu. Tetapi hingga Minggu 5 Juni ia tidak kunjung ditemukan. Sementara polisi mencari rekaman CCTV di sepanjang Jalan Kalimalang untuk menyelidiki sopir SUV penabrak Wahyu. Tetapi belakangan terungkap kecelakaan ini hanyalah akal bulus Wahyu dan teman-temannya ini. Senin siang, Polres Metro Bekasi meringkus Asep dan 2 temannya, Abdul Mulki dan Dena. Kepada polisi, para tersangka mengaku mereka membuat laporan palsu demi mendapatkan uang asuransi jiwa. Usut punya usut, para tersangka mengaku mereka terjerat utang puluhan juta rupiah. Setelah merancang cerita, mereka berbagi peran. Mereka pun menyatakan drama ini diotaki Wahyu yang hingga kini masih buron. Mereka dijanjikan imbalan 30 juta hingga 100 juta rupiah jika uang asuransi kecelakaan sebesar 1-2 miliar cair. Tapi merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu sendiri yang sampai sekarang masih dalam pencarian. Kenapa mereka menginisiasi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan klaim asuransi. Polsek Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi masih memburu Wahyu. Sementara ketiga tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat. Halo, good morning. Kalau kita melihat berita sebelumnya tadi memang ada-ada aja ya cara orang buat mendapatkan uang. Meskipun akhirnya juga gagal gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga kan? Jangan gitu. yang halal-halal saja, jangan nipu orang ya. Pokoknya kerja harus semangat tapi jangan kerja nipu orang. Jangan nipu orang gitu ya. Nah pagi ini kita juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik selain yang tadi gitu ya. Bersama saya Alfian Raharjo. Dan saya Sarah Ariyanti, inilah Good Morning selengkapnya. Kalau tadi rekayasa kecelakaan ya, kalau ini ada lagi juga nih. Apa nih? Ada juga nih, private party. Widih. Oke, private party yang digerebek oleh polisi di kawasan perumahan elit di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Nah, pesta ini dibubarkan karena nggak memiliki izin. Memang benar, dan juga menimbulkan keributan bagi tetangga sekitarnya. Dan ternyata hasil tes urin ini tidak ditemukan juga adanya narkoba pada peserta pesta. Namun polisi sudah memanggil panitia penyelenggara untuk dimintai keterangan. Inilah suasana private party yang dihadiri ratusan orang di sebuah rumah mewah di Komplek Pesona Estate Sukmajaya, Depok. Pada Minggu dini hari, aparat Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Depok menggerebek pesta tersebut lantaran adanya laporan dari warga dan tidak memiliki izin. Dalam pesta tersebut, polisi menemukan berbagai minuman keras dan alat kontrasepsi. Setelah dites urin, tak ditemukan satupun peserta pesta yang menggunakan narkoba. Meskipun begitu, panitia penyelenggara sudah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Masih kita dalami ya, kalau pesta ini karena mungkin pesertanya kebanyakan berpakaian seperti itu gitu ya. Berpakaian seperti itu. Kelihatan di dalam rumah ini kan kalau orang syukuran boleh gitu ya. Kalau ini kan dia party. Tiar, penjaga rumah, mengatakan awalnya panitia penyelenggara memesan rumah tersebut untuk acara ulang tahun kampus sehingga pengelola memberikan harga sewa yang murah. Ia juga sempat menegur panitia penyelenggara karena jumlah pengunjung jauh melebihi kapasitas yang hanya 100 orang. Ya,
acara ini tuh saya juga korban. Bilangnya tuh buat acara ulang tahun dari kampus, Bang. Sebenarnya ya. Gitu. Justru kena tipu lah saya istilahnya sama anak-anak itu tuh. Untuk mengikuti private party ini, peserta harus membayar dengan harga bervariasi, mulai Rp300.000 hingga Rp8 juta. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, jika kejadian tadi juga meresahkan, yang informasi ini juga meresahkan, terutama meresahkan bagi para ibu rumah tangga. Betul banget gitu ini ya. Karena kenaikan harga sejumlah bahan pangan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti misalnya nih ya, cabai rawit merah ini harganya sudah mencapai Rp120.000 per kilogram. Jadi benar-benar selain pedes rasanya, pedes juga pedes harganya. bayarnya ya. Ini nantinya malah kalau misalnya mau makan sambal geprek malah jadi mahal. Betul. Gitu kan ya. Nah, penyebab kenaikan harga ini adalah karena cuaca buruk, tingginya permintaan dan juga berkurangnya produksi suatu komoditas. Sejak seminggu terakhir, harga sejumlah komoditas pangan di Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Di Pasar Kosambi, harga cabai rawit domba kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam negeri naik menjadi Rp31.000 per kilonya. Sedangkan di Pasar Cihapit, harga bawang merah kini Rp60.000 per kilo. Adapun harga ayam potong naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilo. Terjadinya kenaikan harga ini dikhawatirkan pedagang berdampak pada berkurangnya stok. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan ini dikeluhkan masyarakat. Harga bahan baku yang semuanya pada naik, akhirnya saya nyesuaiin aja dengan pembelian jadi saya kurangin semua gitu. Apalagi saya juga jualan juga, jadi semuanya dikurangin juga, harga nggak bisa naik kalau jualan kan gitu. Ya kesel sih, kesel otomatis kita karena ya kita gaji kita nggak naik, tapi semuanya pada naik barang-barang. Tapi mau diapain, kita butuh ya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyebut penyebab kenaikan harga adalah cuaca buruk, tingginya permintaan dan berkurangnya produksi suatu komoditas. Kita selalu berkomunikasi dengan daerah produsen, kemudian distributor, agen, sampai ke pasar. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan terhadap keamanan dan kualitas pangan, itu juga penting. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi cabai rawit yang mencapai Rp120.000 per kilo. Bahkan, kenaikan tersebut sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Sementara bawang merah yang sebelumnya hanya Rp13.000 kini dijual Rp60.000 per kilogram. Sedangkan tomat dari harga Rp5.000 kini dijual Rp20.000 per kilo. Akibat kenaikan tersebut, para pedagang mengaku cukup kesulitan menjual barang dagangannya karena konsumen mengurangi pembeliannya. Hari saya habis 5 kilo. Kalau sekarang? Sekarang paling penggunaan sekilo aja lah. Hal yang sama juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Harga cabai rawit merah mengalami kenaikan lebih dari 100% dan menembus angka Rp100.000 per kilonya. Kenaikan tersebut disebabkan karena minimnya stok cabai dari petani. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga cabai di tengah sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, rencana pemerintah menaikkan harga tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp750.000 bagi wisatawan lokal ini menimbulkan kegaduhan. Nah, para pedagang ini merasa resah ya rencana kenaikan tersebut karena akan berdampak pada pendapatan mereka. Iya, sementara itu juga sebagai upaya pelestarian cagar budaya dunia, ini pihak Balai Konservasi Borobudur mengaku perlu adanya pembatasan pengunjung yang naik ke Candi Borobudur. Mereka juga telah menyiapkan sandal khusus bagi para wisatawan. Rencana pemerintah menaikkan tarif tiket Borobudur sebesar Rp750.000 bagi wisatawan lokal dan $100 Amerika bagi turis mancanegara menimbulkan kegaduhan. Senin siang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa harga tiket Rp750.000 seperti yang disampaikan Luhut berlaku untuk wisatawan yang hendak naik ke atas bangunan candi, namun hal itu masih dibahas. Masih dibahas oleh TWC nanti dengan badan pengelola. Dan itu bukan tiket masuk loh, itu tiket naik loh ya. Kemarin tulisannya tiket masuk, jadi semua takut. Tiket masuknya tetap. Bahkan yang anak sekolah biasa 25.000 jadi 5.000.
Bagi wisatawan lokal non-pelajar akan dikenakan tarif Rp750.000 per orang. Sedangkan untuk wisatawan asing sebesar $100 Amerika atau sekitar Rp1.400.000. Sementara tiket masuk kawasan Candi Borobudur tetap sebesar Rp50.000. Namun, harga tiket ini hanya berlaku bagi pengunjung yang masuk sampai ke area pelataran Borobudur saja. Meski masih sebatas wacana, kenaikan harga bagi wisatawan yang hendak naik ke Candi Borobudur mendapat protes berbagai pihak. Ya nggak bisa naik segitu, nggak 50.000 jarang yang naik kok. Yang harganya yang stabil aja. Iya kan? Nggak segitu ya nggak ada orang naik, nanti gimana? Orang pedagang makan apa? Sebagai upaya pelestarian cagar budaya dunia, pihak Balai Konservasi Borobudur mengaku perlu adanya pembatasan pengunjung yang naik ke bangunan Candi Borobudur, mengingat sudah adanya kerusakan pada struktur candi. Guna meminimalisir tingkat keausan lantai dan tangga candi, mereka menyiapkan sandal khusus, yakni sandal upanat, jika pemerintah telah resmi membuka Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas. Ini untuk meminimalisir tingkat keausan pada tangga Candi Borobudur. Karena gesekan sepatu atau alas kaki yang dipakai pengunjung itu yang membawa pasir. Sejumlah meme yang menyindir rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur bertebaran di lini masa. Ada yang mengunggah foto menggunakan seragam sekolah agar membayar harga pelajar hingga membandingkannya dengan harga masuk situs budaya di negara lain. Candi Borobudur salah satu dari 7 keajaiban dunia milik Indonesia. Karena pesona dan keunikannya, Candi Borobudur masuk dalam 5 lokasi wisata super prioritas di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Naik turun dan berpindah kapal menjadi jalan yang harus dilalui jamaah calon haji asal Pulau Raas, Madura. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi, tetap di Good Morning.